Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini tim redaksi Tabloid Mata Hati berada di komplek pemakaman, pemirsa. Komplek pemakaman Muslim. Tapi uniknya di pemakaman ini, itu ada satu kampung yang menelusuri jalan ini hingga turun sampai ke bawah di sana, pemirsa. Nah, itu pemirsa ya, kampung padat penduduk. Nanti kita akan investigasi kok bisa ada kampung di tengah pemakaman. Nama kampung ini adalah Kampung Keramat. Kita akan berbincang langsung dengan tokoh masyarakatnya. Itu dia pemirsa ya. Itu ada Kampung Keramat. Seperti apa sejarahnya Kampung Keramat ini? Bu Eni. Nah, itu pemirsa, Bu Eni ini adalah tokoh masyarakat di Kampung Keramat ini, sekaligus ketua RT berapa, Bu? RT 7 RW 3. Ketua RT 7 RW 3 Kampung Keramat. Iya. Kasin ya, Kelurahan Kota Malang. Kasin. Ya, Bu. Monggo Bu dijelaskan, Bu, ini dulu sejarahnya Kampung Keramat ini seperti apa, Bu? Secara umum ini, Bu. Dulu kampung ini kampung yang nggak banyak dikenal orang. Karena ya di sini itu sifatnya itu terpencil. Kalau dari kelihatan kita nggak tahu kalau ada kampung di sini. Tapi di tempat ini ada banyak penduduk yang menempati tempat ini. Jadi istilahnya dulu masih kalangan bawah lah di tempat ini. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman sudah banyak yang maju, sekolah juga sudah sampai tinggi-tinggi, pekerjaan pun beraneka ragam. Apalagi setelah adanya lomba Kampung Malangan dan Kampung Keramat ini masuk di nominasi juara 3. Jadi di sini Kampung Keramat di daftar Kota Malang adalah kampung tematik yang memenangkan juara ketiga. Itu, Bu, ya? Iya. Nah, tahun berapa, Bu, ini berdiri, Bu, kampung ini, Bu? Kalau berdirinya sudah lama, sudah kira-kira 30-40 tahun yang lalu ya. Oke. Cuma untuk maju di lomba Rancang Malangan itu Ya. di tahun 2016. 2016. 2016. Oke. Nah, karena kita sudah punya apa itu namanya? Masuk di nominasi juara 3, maka kita dapat realisasi pembangunan. Ya, ini tadi pembangunan. Antara lain ini paving jalan, taman, gazebo. Itu, Bu, ya. Dan ini di launching sama waktu itu Pak Wali Kotanya Abah Anton. Abah Anton ya. Di awal tahun 2018. Iya, ya. Terus sekarang ini dulu waktu jenengan di sini jumlah kakaknya berapa orang, Bu? Kalau dulu masih sedikit ya, masih sekitar 20-25 kakak. Tapi sekarang yang menempati di sini sudah 65 kakak. 65 kakak. Iya. 65 kakak ini semuanya pendatang atau penduduk asli dari sini, Bu? Penduduk aslinya udah tinggal sedikit, kebanyakan pendatang. Pendatang ya. Iya. Rata-rata pendatang dari luar Malang atau dari Malang saja, Bu? Dari Malang aja. Ya karena memang kita datangnya di sini karena gimana ya, ekonomi. Kalau mungkin ekonominya sudah baik, nggak mungkin mereka masuk di sini. Oh gitu ya. Bu, suka dukanya tinggal di perkampungan yang ada makamnya ini seperti apa sih, Bu? Buka pintu sudah depannya ada makamnya, belakang pintu sudah ada makamnya, itu seperti apa, Bu? Kalau suka dukanya sih ya banyak. Ya. Kalau kita ngomong dukanya dulu ya, Ya. dukanya itu bukan di tempat makamnya ini. Oke. Justru di perkampungan kita ini yang ada di aliran sungai.
Karena di situ kalau hujan airnya meluap, banjir. Oh gitu ya. Nah, itu dukanya. Cuma kita di sini nggak mengeluh karena ya memang risiko. Kita mau tinggal di bibir sungai, jadi risikonya itu ya banjir. Ya. Terus kalau dukanya di makam sini nggak ada dukanya, cuma ya itu aja. Akses masuknya itu masih gelap. Ini ada listrik ini aja baru tahun berapa ya? 2016-an. Iya, iya. Yang di jalan. Kalau listrik untuk kampung udah lama. Bu. Terus sukanya justru di makam inilah yang bisa menghidupi warga yang ada di tempat ini. Itu Jadi ya, Bu. sesuai dengan slogan kampung tematik, kampung keramat, yaitu kematian yang menghidupi. Kematian yang menghidupi. Iya. Masya Allah. Karena dengan adanya kematian kita bisa hidup gitu loh. Jadi warga di sini mayoritas pekerjaannya itu membersihkan lahan makam, terus menggali tanah. Nah di situ kan menghasilkan uang. Jadi itu yang bisa menghidupi kami. Iya, iya. Jadi slogan yang kita pakai yaitu kematian yang menghidupi. Iya. Bu, ada berapa? Itu kan berarti artinya setiap hari kan ada berapa itu orang yang meninggal sampai bisa untuk seperti itu? Rata-rata itu, Bu. Kalau dilihat itu kayak nggak mungkin ya Pak. Iya. Kita dilihat situasi makamnya ini yang sepi kayak gini. Oke. Terus kok bisa menghidupi orang satu kampung. Bahkan bukan nggak dari kampung ini aja, dari kampung sebelah-sebelah itu mereka cari nafkahnya juga di sini. Jadi memang kelihatannya ini sepi, tapi ya nyatanya bisa menghidupi warga yang ada di tempat ini. Itu, Bu ya. Iya. Nah, Bu, apa tidak ini, Bu? Apa istilahnya? Kan ini masih gelap ya jalannya itu. Iya. Apa tidak ada kekhawatiran dulu awal-awal ya? Waduh, ini orang kalau lewat pemakaman kan sering takut, Bu, khawatir. Ya memang kalau buat Maksudnya untuk orang nanti luar ada yang orang luar itu mesti mikirnya gitu. Ya. Mana tempatnya gelap, sepi. Kalau nggak ada setan ya takut orang yang jahat. Ya. Tapi kita di sini nggak ada yang merasa takut. Karena sudah biasa, karena kalau dari jauh kelihatan gelap, tapi setelah dijalani terang. Gitu, Bu ya. Iya. Penduduk sini apa ada yang pernah gitu, Bu, ketemu pocong, ketemu sundel bolong gitu, Bu? Nggak ada. Nggak ada, Bu ya, selama Nggak ada. bertahun-tahun itu ya. Makanya cerita-cerita yang ketemu pocong, yang ketemu setan, justru yang saya dengar di luar wilayah makam. Mungkin mereka sudah menyatu dengan kita, jadi takut muncul atau ganggu mungkin. Iya, iya. Bu, Iya. itu kayak begini nih, Bu ya. Iya. Ada makam di dekatnya tembok begini. Ini nih makamnya warga sini atau ada yang lain, Bu? Bukan. Ini nama orang luar. Oh. Jadi karena ini masih aktif di apa tuh namanya? Dikirim. Jadi tetap dirawat. Oh, gitu ya. Iya. Tapi keluarganya tidak pernah nganu ya, Bu ya? Komplain. Iya. Enggak, selama makamnya bersih ya enggak komplain. Iya, iya. Selain aktivitas dari warga, Bu ya, tentang penghidupannya tadi itu, apalagi, Bu, aktivitas warganya dengan ini, Bu? Selain mungkin kalau dulu itu mayoritas penduduk sini itu penghasilannya itu tergantung pada makam. Tapi sekarang sudah banyak yang merubah mindset bahwa kita nggak harus stay di sini aja gitu loh. Anak cucu kita harus lebih baik dari kita. Jadi di sini sudah banyak yang kerjanya itu pegawai negeri, bahkan sekolahnya pun bisa sampai kuliah semua. Terus aktivitas lain misalnya kayak ini tadi di musola ada TPQ, terus
mungkin ada kegiatan apa mengajar atau apa gitu Bu? Oh ya, untuk kegiatan di sini kita semua sama apa itu namanya rukun. Ya. Jadi untuk yang Nasrani kita ada kelompok sendiri. Kita membangun iman kita lewat ibadah-ibadah di kegiatan Nasrani. Ya. Untuk di Islam juga gitu. Ini barusan awal tahun ini mulai aktif lagi dari RSI masuk ke sini untuk memberi bimbingan kepada anak-anak bimbel itu tadi. Oh gitu ya Bu. Iya. Terus Untuk kegiatan keagamaan juga ada di sini. Tahlil perempuan, tahlil laki. Dan kita di sini nggak ada apa itu namanya perselisihan. Ya, guyub rukun Bu ya. Iya. Nah, kalau kegiatan misalnya kayak Karang Taruna, kegiatan itu ada nggak Bu? Ada. Ada di sini Karang Taruna dan juga Ibu PKK. Kalau Karang Tarunanya apa Bu kegiatannya Bu? Kegiatan Karang Taruna yaitu tadi kita mengumpulkan barang-barang bekas yang dari rumah-rumah. Setelah itu dikumpulkan, dijual. Hasilnya kita bagi-bagi pada anak-anak yang lainnya. Gitu Bu ya? Iya. Menjualnya kemana Bu? Kerosokan situ. Jadi nanti kalau anak-anak mau ada acara kira-kira kayak kemarin tuh hari apa ya? Seminggu yang lalu gitu Bu? 1 bulan, 2 bulan yang Ya, lalu. 2 bulan yang lalu. Mereka punya acara, tapi kita nggak punya donatur. Jadi kegiatannya anak-anak ini datang ke rumah-rumah, ada barang bekas enggak yang bisa mereka jual. Dari situ ibu-ibu saling mengumpulkan, juga ada yang bantu sedikit-sedikit uang. Akhirnya mereka buat acara. Acaranya pun dengan judul dari kita untuk kita oleh kita. Terus itu tadi kegiatannya Bu ya. Iya. Untuk kedepannya ini seperti akan kemana Bu ini Kampung Keramat ini? Misalnya sewaktu-waktu ada apa ya istilahnya dari Pemkot untuk harus kepinginnya kita ini ada pembinaan di sumber daya manusianya. Karena saya kepinginnya itu kita mempunyai apa ya pemasukan atau pendapatan biar kita bisa menjual hasil-hasil karya kita untuk nambah itu tadi income. Dulu kita kepinginnya itu pembinaan di pembuatan souvenir, tapi ya itu tadi terbentur karena di biaya gitu Bu ya. Karena kita meskipun sudah ada fasilitas bangunan, cuma di pemeliharaannya itu yang kita butuh dana lebih banyak. Ya. Jadi kedepannya bisa lebih eksis gitu Bu ya. Iya. Dan itu bisa menjadi kampung yang lebih produktif dan kreatif gitu. Iya. Oke Bu, untuk closingnya Bu, mungkin ada yang jenengan sampaikan, ada yang ingin jenengan pesankan ke masyarakat pemirsanya Tablet Mata Hati ini Bu. Ya, di sini saya menyampaikan bahwa saya berterima kasih dengan adanya orang-orang yang mempunyai hati yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama. Jadi dari pihak manapun yang datang ke sini saya welcome. Saya terima karena itu apa? Untuk kepentingan warga saya. Seperti ini anak-anak ngaji ini, anak-anak bimbel. Ini binaan dari RSI. Orang tua bersyukur karena di sini anak-anak bisa selain untuk ngajinya mereka lebih baik, di sisi pelajarannya mereka bisa mengikuti dengan baik. Jadi gitu Bu ya? Iya. Terima kasih Bu Eni. Iya. Mohon maaf, nama lengkap jenengan tadi siapa Bu? Reni Ernawati. Reni ya? Iya, Reni. Reni Indahwati. Ernawati. Ernawati. Iya. Reni Ernawati. Oke Iya. pemirsa, itu tadi closingnya dari Bu RT tentang Kampung Keramat. Semoga kegiatan di sini bisa menginspirasi kampung-kampung lain serupa di daerah yang lain juga. Terima kasih.